Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bersua lagi dengan saya. Tentunya masih di channel saya, yaitu Suyono Listrik. Oke, langsung saja ya. Langsung saja, nggak usah bertele-tele. Takut mati ya. Takut mendengar suara burung, takut melihat apapun. Nah, ini akan saya bahas satu persatu. Begini, orang ya yang saat ini menderita asam lambung, anxiety disorder, psikosomatik, itu biasanya takut mati. Setiap hari takut mati, setiap hari mendengar suara burung, setiap hari melihat sesuatu, itu merasa dirinya akan mati. Nah, itulah yang saya alami ya. Sekarang begini ya, ikutin saya akan membuat Anda rileks sebentar saja. Nah, sekarang pejamkan mata Anda, pejamkan ya. Terus Anda bernapaslah secara alami ya, bernapaslah. Sekarang tahan napas Anda, tahan, keluarkan, tetap pejamkan mata. Nah, sekarang begini, nikmati setiap hembusan dari napas Anda. Alhamdulillah, saya masih mudah untuk bernapas kok. Mudah sekali untuk menghirup oksigen. Banyak rekan-rekan kita untuk mendapatkan oksigen saja itu melalui tabung oksigen. Sekarang buka mata Anda. Nah, dengan mudahnya Anda bisa membuka mata, melihat di sekeliling Anda. Mungkin Anda melihat sesuatu yang menyenangkan, pemandangan yang indah, anak-anak Anda sedang bermain, dan sebagainya. Sekarang dengarkan di sekitar Anda. Betapa mudah sekali kita untuk mendengar sesuatu. Masih banyak teman-teman kita itu, rekan-rekan kita itu, sampai sekarang belum bisa mendengar ya, entah bawaan dari kecil atau suatu penyakit. Banyak rekan-rekan kita yang sampai saat ini belum bisa melihat, entah itu bawaan dari lahir atau sesuatu penyakit. Nah, kita harus bersyukur, termasuk saya sampai saat ini, dengan mudahnya kita mendapatkan sesuatu dari semesta ini. Gitu ya. Itu termasuk saya loh. Nah, sekarang saya akan bahas yaitu takut mati. Orang yang menderita asam lambung, psikosomatik, anxiety disorder, saya yakin kebanyakan selalu dilanda takut mati. Apa-apa dikait-kaitkan dengan kematian. Apakah itu wajar? Menurut saya itu wajar. Karena apa ya? Anda takut mati, itu yang pertama, karena Anda merasakan sensasi di badan ini yang begitu luar biasa, yang seakan-akan kita itu tidak mampu untuk mengatasinya, tidak mampu untuk mengendalikannya. Kita rasakan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ya akhirnya rasa takut mati itu pasti ada. Orang yang normal, yang tidak menderita asam lambung, anxiety maupun psikosomatik, itu sebenarnya mereka juga takut mati, tetapi tidak mengganggu aktivitasnya, tidak mempengaruhi ke hal-hal yang lain, tidak begitu mempengaruhi di pikiran dan di raganya gitu. Karena kita menderita yang namanya anxiety disorder, tentunya pikiran kita selalu diantarkan, bahkan kita sendiri yang mengantarkan pikiran kita itu untuk takut mati. Wajar sekali karena kita merasakan sensasi yang katanya orang mati itu sak napas dulu, jantungnya berdebar-debar dan sebagainya. Nah, itu akan tertanam di memori bawah sadar kita, sehingga itu kita tiap hari itu dilanda ketakutan itu ya. Terus kita mungkin
mendengar suara burung yang menjadi mitos. Misalnya ya, burung kedasih yang bunyinya dididit, 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 dididit. Jorok ya, kok geting aku. Nah, kita mendengar suara burung itu, maka pikiran kita akan mengantarkan kita yaitu kepada mitos yang katanya kalau burung itu berkicau, apalagi kita mendengarnya, itu akan ada kematian. Dan akhirnya kita menebak-nebak, apakah saya dan saya itu tidak burung saja, tidak burung kedasih saja, mungkin kita mendengar burung gagak, mendengar burung hantu dan sebagainya. Karena itu binatang itu sudah menjadi mitos, ya akhirnya mitos itu mengantarkan ke pikiran kita, gitu. Kita mikirnya, waduh, siapa yang akan mati? Apakah saya? Kayaknya saya deh, karena saya yang sakit. Pasti begitu. Nah, itu saya yakin karena saya sudah berpengalaman mengalami sakit ini. Pernah sembuh kambuh. Ya, wajar. Tapi, walaupun wajar, nanti saya akan memberikan sebuah, yaitu gambaran tentang gimana sih supaya itu tidak mengganggu keseharian kita. Itu ya. Mungkin kita melihat arak-arakan orang yang mengarak jenazah. Kita mendengarkan ambulan, melihat mobil jenazah. Kita itu takut. Karena apa? Ya jelas dong, yang namanya mobil jenazah itu pasti mengangkut orang mati. Akhirnya pikiran kita mengantarkan kita ke rasa takut mati itu. Ya, wajar. Terus takut mati ini, ingat ya, takut mati ini itu merupakan tanda bahwa Tuhan sayang sama kita. Kita selalu diingatkan akan kematian. Supaya apa? Supaya kita, termasuk saya, itu lebih memperbaiki diri dari yang dulu-dulu. Mungkin kita itu, saya itu ibadahnya kurang, ya, sholatnya bolong-bolong. Dengan diingatkan akan takut mati, ya, tentunya kita akan berbenah, ya, kita akan berbenah. Nah, sekarang saya akan bertanya, dari kapan Anda dan saya itu merasakan takut mati? Dari kapan? Coba. Atau mungkin dari 5 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu sudah merasakan takut mati dan sebagainya. Nah, sekarang alhamdulillah Tuhan masih memberi kita kehidupan, masih memberikan kita kemudahan untuk bernapas, masih memudahkan jantung kita untuk berdetak. Ya atau tidak? Masih lagi semua kemudahan itu diberikan pada kita. Kita masih hidup sampai sekarang. Itu. Nah, yang jadi hambatan kali ini takut mati tapi mengganggu aktivitas, mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Masa tiap hari kita harus dilanda dengan takut ini, itu, dan sebagainya sih? Bagaimana sih? Nah, ini dulu saya secara bangkitnya, ya dulu ya, saya cara bangkitnya, saya ya begini aja. Ya, orang itu dilahirkan, itu katanya, ya saya percaya ya, rezeki, jodoh, mati, itu sudah ditentukan. Dan mati itu tidak harus tua, tidak harus sakit. Syarat mati itu tidak harus tua, tidak harus sakit. Sekarang saya kasih logika buat Anda, ya. Anda dengan dikasih sakit ini, saya yakin Anda lebih memperhatikan pola makan Anda, pola tidur, ya, pola istirahat.
pola hidup yang lain. Kita lebih memperhatikan, kita makan saja berhati-hati, kita makan yang lebih bergizi, kita nggak mau makan yang kolesterol tinggi, yang berlemak dan sebagainya, ya. Secara tidak langsung pola makan kita akan mempengaruhi ke organ-organ kita. Akhirnya organ kita lebih sehat, gitu. Orang yang diberi sakit, saya yakin dia akan hati-hati dengan cara makannya, cara hidupnya, dan cara-cara yang lain, gitu. Lebih memperhatikan. Beda dengan orang yang sehat. Dia merasa sehat. Padahal ada suatu organ di dirinya itu yang bermasalah, tapi tidak menunjukkan gejala. Akhirnya dia tidak memperhatikan raga-raganya, tidak memperhatikan organ-organnya. Akhirnya makan sembarangan, tidur larut malam, kelayapan begadang, mungkin minum alkohol dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya mohon maaf, orang yang mendadak kena serangan jantung biasanya itu merasa sehat, gitu. Ya atau tidak? Tidak merasakan gejala, gitu loh. Orang, ya, teman saya tensinya itu tinggi terus tapi nggak menunjukkan gejala. Tahu-tahu sudah stroke, gitu. Kita yang sudah tahu, oh tensi saya tinggi, oh saya menunjukkan gejala di badan ini, oh saya ini merasakan ini. Akhirnya kita itu kan memperhatikan dong. Badan kita perhatikan dengan pola makan kita, dengan pola hidup kita. Kita lebih merawat kelestarian dari alam semesta kecil yang ada di tubuh kita. Gitu, ya. Kebanyakan mohon maaf, orang yang mati mendadak itu biasanya kan dia tidak merasakan suatu, padahal itu ada salah satu organnya itu yang bermasalah, tapi dia tidak menunjukkan gejala. Ya akhirnya sembarangan, gitu. Itu ya. Nah, itu logikanya. Kita berpikir gitu. Syarat mati itu tidak harus tua, tidak harus sakit. Ya atau tidak? Coba. Saya ini ngomong, itu sudah survei. Saya sudah mengamati di tubuh kita, di tubuh saya sudah mengamati orang-orang di sekitar saya. Itu, ya. Nah, jadi kita itu bersyukur organ kita menunjukkan gejala, biar kita perhatikan dengan pola makan kita, pola hidup kita pokoknya. Itu. Jadi semangat saja Anda yang takut suara burung, ya, takut ini dan itu, takut hal-hal yang mitos, ya begini saja, ya mitos biarlah mitos, tapi pedoman kita itu kan mitos, gitu saja. Sebagai orang Indonesia, kita memang tidak lepas dari mitos-mitos itu, ya. Bahkan mimpi aja itu sampai diramalkan, ya, diramal mimpinya ini, mimpi itu, mimpi ini, mimpi itu, ya. Karena mimpi itu sudah tertuang di buku ramalan mimpi atau apa ya, pokoknya meramal mimpi lah itu sudah merupakan sugesti, gitu. Yang ramalannya yang jelek-jelek misalnya, ya, kalau kita mimpi gigi kita putus, itu akan meninggal kita atau saudara kita. Nah, itu sudah tertuang di kamus. Ya jadi ya kita patokannya itu. Coba kalau misalkan saya tafsir mimpi, ya, saya tafsirkan mimpi begini. Kalau orang giginya rontok, berarti dia masalahnya akan rontok semua. Kalau dia sakit, berarti sakitnya akan rontok, akan sembuh. Gitu saja. Ya saya gitu. Bahkan kita pernah dimimpiin orang gini. Apalagi orang itu cerita, saya mimpi deh kamu gini. Ya. Saya itu siapa? Kita itu siapa? Saya itu manusia biasa. Ya, bahkan orang yang mimpiin Anda ya orang-orang biasa. Apakah mimpinya dia itu wahyu? Kan enggak toh. Mimpinya dia itu hanya bunga tidur karena dari pikiran dia.
Mimpi kita itu bunga tidur karena dari pikiran kita akhirnya terbawa mimpi. Gitu. Ya nggak usah repot-repot, udahlah. Kita yang penting gini aja lah. Ya itu syarat mati itu tidak harus tua, tidak harus sakit. Udah itu aja. Ya saya maklum takut mati. Ya saya sampai sekarang kalau ada sensasi saya juga masih kok. Masih kayak ya merasa takut mati. Waduh, anak saya masih kecil. Kalau saya mati gimana? Saya kalau ada sensasi masih gitu ya. Kalau nggak ada sensasi ya enggak. Itu ya udah. Mari kita bangkit bersama-sama, kita semangat. Memang kita tidak bisa menghentikan badai. Kita hanya bisa menunggu badai itu selesai. Dan yakinlah badai pasti berlalu dan semua akan indah pada waktunya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.